Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fizeliana, NIM 2522073, kelas 2B, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jamil Bukit Tinggi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem basis data. Nah, ada dua buku rujukan kita dalam video ini. Buku yang pertama itu adalah buku dengan judul Basis Data, karangan dari Muhammad Fikri yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Unimal Press. Dan buku yang kedua, judulnya juga sama Basis Data, pengarangnya adalah Raisa Amanda Putri, diterbitkan pada tahun 2022 oleh Media Science Indonesia. Nah, dari dua buku tersebut kita akan membahas satu bab dari buku yang pertama dan dua bab dari buku yang kedua. Nah, ada tiga bab yang akan kita bahas di dua buku tersebut, di mana buku yang pertama kita bahas di bab kelimanya yang berjudul SQL atau Structure Query Language, dan di buku yang kedua kita bahas bab kelima dan bab keenamnya, yang bab kelima berjudul perancangan basis data, dan bab yang keenam berjudul normalisasi. Nah, tanpa diperpanjang lagi, kita langsung masuk ke penjelasannya. Baik, kita masuk ke bab kelima dari buku kedua yang berjudul perancangan basis data. Nah, sebenarnya perancangan basis data ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu yang berjudul pemodelan basis data. Hanya saja di perancangan basis data ini kita lebih membahas mengenai masalah-masalah atau kendala-kendala yang ada dalam basis data. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu melakukan perancangan basis data? Alasannya adalah karena untuk memastikan bahwa data yang ingin kita simpan tersebut konsisten dan dapat diambil serta diperbarui dengan lebih efisien. Nah, adapun dalam perancangan basis data ini, kita akan memusatkan atau memfokuskan perhatian kita kepada basis data relasional. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perancangan basis data. Yang pertama adalah banyak tabel yang harus kita miliki. Yang kedua adalah menentukan relasi ataupun hubungan antar tabel. Yang ketiga adalah menentukan kolom dan kolom kuncinya atau yang akan menjadi relational key-nya. Nah, relational key ini sudah kita bahas di video sebelumnya, misalnya seperti primary key, candidate key, foreign key, dan lain sebagainya. Lalu hal yang perlu kita pertimbangkan yang selanjutnya adalah menentukan banyak kolom dalam setiap tabel, dan juga dan yang kelima adalah memperhatikan kendala-kendala atau masalah-masalah dalam perancangan basis data. Nah, kita masuk ke dalam masalah-masalah dalam penyimpanan data. Yang pertama ada namanya redundansi atau duplikasi data atau data yang ganda. Nah, redundansi ini disebabkan karena kita menyimpan data secara berkali-kali yang akhirnya menyebabkan pemborosan memori dan ruang penyimpanan dan memperkecil ruang penyimpanan serta meningkatkan ukuran dari data yang kita simpan. Nah, perancangan basis data ini ada untuk menghilangkan redundansi tersebut, untuk menghilangkan duplikasi data yang ganda, sehingga data tersebut hanya disimpan satu kali di dalam memori penyimpanan. Nah, ada pun contoh redundansi, yang bisa kita lihat di slide yang sudah saya sediakan. Nah, contoh redundansi tersebut, kita bisa lihat ada kolom nama, NIM, prodi, mata kuliah, dan nilai. Nah, di sini di kolom nama terdapat dua orang. Ada dua nama, yaitu Rina dan Rio. Nah, Rina ini disebutkan 2 kali di dalam tabel, dan Rio ini 3 kali, serta NIM-nya dan juga prodinya. Nah, di sini ada perulangan data yang terus disimpan, sehingga inilah yang disebut dengan redundansi. Banyaknya data yang disimpan berkali-kali. Nah, lalu itu dia tadi mengenai redundansi, dan selanjutnya masalah yang kedua adalah anomali pembaruan. Nah, anomali ini disebut juga dengan kejanggalan. Nah, jadi anomali pembaruan ini adalah kejanggalan yang terjadi ketika kita melakukan pembaruan data. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya adalah kita bisa lihat di slide yang sudah saya sediakan.
Nah, contoh dari anomali pembaruan. Nah, di sini ada kolom nama, NIM, prodi, mata kuliah, dan nilai. Di mana misalnya prodinya Rio adalah PTIK, namun di datanya prodinya adalah PBI, Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, jadi kita ubah hanya satu saja. Nah, kita hanya merubah satu data saja. Nah, inilah yang disebut dengan anomali pembaruan. Anomali pembaruan. Hanya satu data saja yang berubah, sedangkan data lainnya tetap PBI. Nah, itulah yang dinamakan dengan anomali pembaruan. Itu makanya redundansi tadi harus dicegah agar tidak terjadi anomali pembaruan. Nah, masalah yang ketiga adalah anomali penyisipan. Nah, anomali penyisipan ini adalah masalah yang terjadi ketika kita menambahkan data. Nah, contohnya seperti seorang mahasiswa mengambil mata kuliah, maka disisipkanlah nama dosen dari mata kuliah tersebut, dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Nah, lalu masalah yang keempat adalah anomali penghapusan. Nah, anomali penghapusan ini adalah masalah yang timbul ketika kita melakukan penghapusan data. Nah, contohnya misalnya ada seorang mahasiswa yang tidak jadi mengambil mata kuliah tersebut, maka nama dosen yang mengampu mata kuliah tersebut juga akan hilang atau terhapus. Nah, itu dia tadi mengenai masalah-masalah dalam perancangan basis data. Nah, selanjutnya adalah proses perancangan basis data. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Nah, ada baiknya langkah pertama yang kita lakukan adalah kita analisis dulu apa kebutuhan dari pengguna basis data tersebut. Nah, misalnya seperti memahami dulu data apa yang ingin kita simpan, aplikasi apa yang ingin kita gunakan, database apa yang ingin kita gunakan, dan sistem operasinya, dan bagaimana sistem operasinya. Nah, dengan kata lain, kita harus perhatikan dulu keinginan, kebutuhan dari pengguna database tersebut. Nah, lalu proses yang kedua adalah perancangan basis data konseptual. Nah, perancangan basis data konseptual ini adalah langkah kedua di mana informasi yang telah kita kumpulkan mengenai kebutuhan atau keinginan dari pengguna itu dikembangkan lagi menjadi lebih konseptual, dengan menggunakan diagram ER, Entity Relationship. Nah, Entity Relationship ini pernah kita bahas di video sebelumnya, bahwa Entity Relationship ini adalah sesuatu yang menjelaskan hubungan antar data yang ada dalam basis data. Nah, ini dinotasikan atau digambarkan dalam bentuk simbol atau grafik. Nah, jadi ER ini contohnya itu seperti ER ini adalah penunjuk relasi antar data tersebut. Nah, contohnya seperti belah ketupat. Nah, belah ketupat itu kan menunjukkan adanya relasi antar data. Nah, itu dia maksudnya. Lalu proses yang ketiga adalah desain basis data logis. Nah, artinya setelah kita melakukan perancangan basis data konseptual, nah kita ubah konseptual tersebut menjadi basis data logis, dengan artian setelah kita rancang dengan diagram ER, Entity Relationship, nah kita ubahlah dia. Nah, artinya setelah kita merancang basis data konseptual dalam diagram ER, nah kita ubahlah skema ER ini menjadi tabel-tabel relasi. Nah, itu dia maksudnya dari desain basis data logis. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai bab 5 tentang perancangan basis data. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Baik, kita masuk ke bab ke-6 dari buku kedua dengan judul normalisasi. Nah, normalisasi ini adalah proses membagi relasi menjadi beberapa relasi untuk menghilangkan anomali-anomali atau untuk menghilangkan kejanggalan-kejanggalan dalam database relasional, di mana melalui langkah-langkah yang kita sebut dengan bentuk normal. Dengan artian normalisasi ini adalah perbaikan atau pembaruan dari data yang kita simpan. Nah, jadi ada beberapa istilah penting dalam teknik normalisasi.
Dimana yang pertama adalah field atau atribut kunci atau kita sebut dengan kolom, dimana kolom ini mewakili record. Nah, contohnya seperti kolom NIM. Nah, kolom NIM kan record-recordnya atau baris-barisnya itu berisi angka-angka NIM. Nah, angka-angka NIM itulah, kolom NIM tadi itulah yang mewakili NIM yang ada atau angka-angka yang ada di dalam kolom tersebut. Nah, lalu ada candidate key, di mana candidate key adalah kumpulan atribut yang mengidentifikasi sebuah baris atau calon dari primary key. Ini pernah kita jelaskan di video sebelumnya bahwa candidate key ini adalah kumpulan atribut yang akhirnya akan menjadi atau calon dari primary key. Nah, lalu ada composite key, di mana adalah candidate key yang lebih dari satu atribut. Nah, lalu ada primary key, yaitu candidate key yang terpilih tadi. Nah, lalu ada alternate key, di mana itu adalah candidate key yang tidak terpilih menjadi primary key. Lalu ada foreign key, di mana itu adalah kunci tabel yang menghubungkan tabel dengan primary key. Nah, itu dia. Lalu sebenarnya apa manfaat dari normalisasi? Manfaat dari normalisasi yang pertama adalah menghasilkan tabel yang lebih kecil. Menghasilkan tabel yang lebih kecil sehingga memudahkan kita dalam melakukan pencarian, pengurutan, dan pembuatan indeks atau melakukan perubahan-perubahan dalam tabel tersebut. Nah, lalu manfaat selanjutnya adalah mengurangi redundasi dan anomali-anomali tadi yang kita bahas sebelumnya, seperti anomali pembaruan, anomali penyisipan, anomali penghapusan, untuk menghilangkan kejanggalan-kejanggalan atau duplikasi data yang ada di database kita. Nah, selanjutnya adalah secara konseptual lebih mudah dimodifikasi. Nah, artinya manfaat dari normalisasi ini adalah agar kita mudah memodifikasi data yang ada di dalam database. Nah, di dalam normalisasi ini ada yang dinamakan ketergantungan atau kita sebut dengan dependensi. Nah, ketergantungan dalam normalisasi ini ada 3. Ada default dependency, partial dependency, dan transitive dependency. Nah, ketergantungan ini adalah sesuatu yang menggambarkan hubungan atau batasan atau keterkaitan antara atribut dalam relasi, atau dengan artian bahwa atribut yang satu itu tergantung kepada atribut yang lainnya. Contohnya seperti NIM dengan nama mahasiswa. Nama mahasiswa pasti tergantung kepada NIM. Nah, itu dia maksudnya ada keterkaitan atau ada hubungan di antara atribut. Nah, dependensi tadi terbagi menjadi 3, ada full dependency, partial dependency, dan transitive dependency. Yang pertama kita bahas mengenai full dependency atau ketergantungan penuh. Nah, contohnya seperti ini, ada atribut A dan atribut B. Nah, atribut A ini atribut B ini atribut B ini memiliki ketergantungan penuh terhadap atribut A. Nah, contohnya seperti yang contohnya bisa dilihat di slide yang sudah saya sediakan. Nah, ada kolom nama, NIM, prodi, dan fakultas. Nah, di kolom nama, NIM ini bisa kita lihat di slide yang sudah saya sediakan, ada kolom nama, NIM, prodi, dan fakultas. Nah, ada keterkaitan penuh di antara kolom-kolom ini, di mana NIM ini tergantung kepada nama. Nah, ada keterkaitan di antara kolom-kolom ini. Nah, nama ini tergantung kepada NIM. NIM tergantung kepada nama. Nama tergantung kepada NIM. Nah, itu dimaksud dengan full dependency, ketergantungan penuh terhadap atribut yang lain. Nah, lalu selanjutnya ada partial dependency atau ketergantungan sebagian. Nah, contohnya misalnya ada atribut A dan atribut B, lalu ada atribut yang lain atau kita sebut dengan subset A, di mana atribut B-nya tergantung kepada atribut A, tapi juga bisa bergantung kepada subset A, tanpa harus langsung ke atribut A. Contohnya itu bisa kita lihat di slide-nya. Contoh partial dependency.
Nah, di sini ada nama, NIM, prodi, dan fakultas. Nah, kita fokuskan kepada fakultas ini. Fakultas ini tergantung kepada prodi, tidak harus langsung ke NIM. Nah, itu disebut dengan parsial. Jadi fakultas tidak harus langsung ketergantungan kepada NIM. Tapi dengan melihat prodi saja kita sudah bisa menentukan fakultasnya. Nah, itu yang dimaksud dengan partial dependency. Nah, selanjutnya adalah transitive dependency. Nah, transitive dependency ini contohnya seperti ini, ada atribut A, B, dan C. Di mana B tergantung kepada A dan C tergantung kepada B. Dalam artian secara otomatis C ini pasti tergantung kepada A. Nah, contohnya adalah bisa dilihat di slide-nya ada kolom nama, NIM, prodi, fakultas, dan nilai. Di mana NIM ini tergantung kepada di mana nama ini tergantung kepada NIM, fakultas tergantung kepada prodi, dan harusnya salah, di sini ada namanya mata kuliah. Mohon maaf, seharusnya ada mata kuliah di sini. Nah, mata kuliah itu baik, kita bisa lihat contoh dari slide-nya, yaitu contoh transitive dependency. Nah, ada sini ada kolom nama, NIM, prodi, mata kuliah, dan nilai. Di mana nama ya tergantung kepada NIM dan dan mata kuliah dan nilai ini tergantung kepada mata kuliah. Nah, artinya ada transitive dependency di sini. Mata kuliah tergantung kepada prodi, prodi tergantung kepada nama, nama tergantung kepada NIM. Nah, ada transitif, ada ketergantungan yang secara transit. Nah, ada ketergantungan di antara satu sama lainnya. Nah, itu dia tadi mengenai ketergantungan yang ada di dalam basis data, dalam normalisasi, maaf. Nah, adapun selanjutnya kita bahas mengenai tahapan dari normalisasi. Nah, ada 4 tahap, di mana yang pertama adalah unnormalized atau bentuk tidak normal, di mana pada tahap ini banyak anomali atau mungkin redundasi data, sehingga kita perlu menghilangkan bentuk-bentuk yang tidak normal tersebut dengan cara kita memperkecil tabelnya. Lalu yang kedua ada tahapan first normal form atau 1NF, di mana pada tahap ini seluruh data dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan jenisnya, sehingga setiap record hanya memiliki satu value. Nah, artinya kita bagi dulu data-data ini berdasarkan jenisnya, sehingga setiap record atau setiap baris itu hanya punya satu nilai saja. Tidak ada 2 nilai di situ. Nah, lalu yang ketiga ada 2NF atau second normal form, di mana pada tahap ini diberikan primary key pada masing-masing tabel, Jadi kita berikan dulu primary key atau kata kuncinya di setiap tabelnya itu. Nah, lalu sebuah tabel itu dikategorikan sebagai 2NF jika setiap kolom dalam tabel tersebut fungsional dependensi terhadap key. Jadi artinya kita kategorikan tabel tersebut 2NF jika tabel tersebut memiliki keterkaitan fungsional dependensi terhadap kunci yang kita punya tadi. Nah, lalu tahap yang keempat ada third normal form atau 3NF. Di mana di sini pada tahap ini kita bagi tabel menjadi lebih terperinci untuk menghindari redundasi. Nah, jadi tabel ini kita bagi lagi lebih terperinci untuk menghindari duplikasi data, untuk menghindari data ganda, untuk menghindari redundasi tersebut. Nah, sebuah tabel itu dikategorikan sebagai 3NF jika setiap kolom yang bukan key harus fungsional dependensi terhadap primary key-nya. Artinya, di mana setiap kolom itu memiliki hubungan fungsional terhadap key yang kita punya. Nah, itu tadi mengenai tahapan dari normalisasi. Nah, sekian penjelasan mengenai bab 6 dari buku kedua. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Baik,
kita masuk ke bab kelima dari buku pertama dengan judul Structured Query Language atau SQL. Nah, SQL ini adalah bahasa yang kita gunakan dalam mengakses database kita, dalam mengakses basis data relasional. Nah, adapun sejarah dari SQL ini adalah SQL ini dimulai dari sebuah artikel seorang peneliti dari perusahaan IBM yang mengeluarkan artikel yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional. Nah, peneliti ini bernama F. Code pada bulan Juni tahun 1970. Nah, artikel ini membahas mengenai cara pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data. Nah, jadi artikel ini berisi bagaimana pembuatan bahasa untuk mengakses basis data tersebut. Nah, akhirnya diberi namalah dulu SQL atau Structured English Query Language. Structured English Query Language. Nah, lalu setelah artikel ini dipublikasikan, perusahaan IBM ini memulai proyek untuk melakukan untuk melakukan pembuatan bahasa dalam basis data tersebut. Nah, setelah artikel tersebut dipublikasikan, perusahaan IBM ini mulai membuat proyek di mana melakukan pembuatan basis data relasional berbasis SQL. Nah, seiring berjalannya waktu terdapat masalah atau kendala-kendala mengenai penamaan dari SQL tersebut dan akhirnya diganti namalah menjadi SQL. Nah, jika tidak salah masalahnya adalah karena pemberian nama, ada kesalahan dalam pemberian nama atau mungkin ketidaksesuaian pemberian nama, maka digantilah menjadi Structured Query Language dari Structured English Query Language. Nah, lalu pada akhir tahun 1970-an, muncullah sebuah perusahaan bernama Oracle, di mana mereka ini membuat server basis data relasional yang sangat populer dan menggunakan bahasa dari SQL. Nah, otomatis dengan populernya Oracle atau basis data yang Oracle buat, maka otomatis bahasa SQL juga ikut populer. Nah, itulah kenapa SQL masih digunakan sampai saat ini, karena kepopulerannya dari basis data relasional yang diciptakan oleh Oracle. Nah, itu dia mengenai sejarah dari SQL. Baik, selanjutnya adalah mengenai jenis dari SQL. Nah, jenis dari SQL ini ada 3. Ada DDL, yaitu Data Definition Language, ada DML, Data Manipulation Language, dan ada DCL, Data Control Language. Nah, jenis yang pertama ada DDL, Data Definition Language, di mana jenis ini adalah perintah yang digunakan untuk mendefinisikan data di sebuah database. Artinya, perintah ini dibuat untuk membuat tabel baru, mengubah tabel, membuat indeks, dan lain sebagainya. Nah, ada 5 query dalam DDL ini, Data Definition Language ini. Yang pertama ada create, ada alter, ada rename, drop, dan show. Dimana create ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat tabel, membuat database dan tabel. Nah, lalu ada query alter, dimana perintah ini adalah melakukan perubahan struktur tabel yang kita buat. Nah, lalu yang ketiga ada rename, dimana perintah ini adalah untuk mengganti nama dari database atau tabel atau data yang kita punya. Nah, lalu ada namanya drop untuk menghapus tabel yang kita buat, baik itu dia kolomnya, recordnya, atau mungkin tabelnya sendiri. Nah, lalu yang kelima ada show, yaitu perintah untuk menampilkan tabel yang telah kita buat. Mohon maaf.
Nah, lalu jenis yang kedua ada DML, yaitu Data Manipulation Language, di mana yaitu Data Manipulation Language, di mana Data Manipulation Language ini adalah perintah yang digunakan untuk memanipulasi tabel dalam database kita, untuk memanipulasi tabel yang dari. Nah, jenis yang kedua adalah DML, Data Manipulation Language, di mana Data Manipulation Language ini adalah perintah yang digunakan untuk memanipulasi tabel setelah DDL tadi dibuat. Nah, setelah kita create, kita alter, kita drop, show, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke DML, yaitu memanipulasinya, yaitu kita masuk ke cara memodifikasinya. Nah, ada 3 query dalam DML ini, di mana ada insert, update, dan delete. Di mana insert ini adalah perintah untuk menambah atau memasukkan data dalam tabel kita atau database kita. Lalu ada update, yaitu perintah untuk melakukan pembaruan dalam database kita. Lalu yang ketiga ada delete, di mana perintah untuk menghapus data atau tabel dalam database kita. Nah, lalu jenis yang ketiga ada namanya DCL, Data Control Language, di mana Data Control Language ini adalah perintah untuk mengatur hak otoritas pengguna database. Dalam artian, DCL ini adalah mengatur hak aksesnya, hak pengaksesannya, siapa saja yang boleh mengakses, lokasi pengaksesan, dan lain sebagainya. Nah, ada 4 query dalam DCL ini, di mana ada grant, revoke, commit, dan rollback. Di mana yang pertama ada grant, yaitu mengizinkan user mengakses database, mengakses tabel dalam database. Nah, lalu ada namanya revoke, yaitu membatalkan izin hak user untuk mengakses database. Nah, tadi kalau grant itu mengizinkan, memberikan izin, kalau dia revoke membatalkan izin. Nah, lalu ada commit, yaitu menetapkan penyimpanan database, dan ada rollback, yaitu membatalkan penyimpanan database. Nah, pada dasarnya semua tindakan yang kita lakukan dalam sistem database ini bekerja menggunakan statement, yang dimana statement inilah yang akhirnya menentukan perintah-perintah spesifik. Nah, contoh dari statementnya adalah select, dimana select ini adalah opsi untuk pilihan. Nah, lalu ada banyak sekali ketentuan-ketentuan dalam SQL, contohnya seperti menentukan tipe datanya, mau itu integer, char, atau mungkin double, float. Nah, ada juga tipe null, di mana null ini adalah nilainya ada tapi tidak terlihat, atau nilainya itu kosong. Nah, misalnya juga ketentuannya seperti kondisi logikanya, baik itu dia and, or, not, di mana and itu adalah jika semua datanya itu benar, kalau dia or, jika salah satu yang benar, kalau not, berarti datanya semua salah. Nah, itu dia tadi mengenai sedikit mengenai SQL, Structured Query Language. Nah, yang secara otomatis juga mengakhiri penjelasan saya pada kesempatan kali ini, pada video kali ini. Nah, itulah tadi penjelasan penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Ada 3 bab. Yang pertama tadi ada perencanaan basis data, yang kedua ada normalisasi, dan yang ketiga ada Structured Query Language atau SQL, atau bahasa dalam perencanaan basis data. Nah, semoga apa yang saya jelaskan sebelumnya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya juga bagi saya, dan menambah pemahaman kita mengenai sistem basis data. Nah, saya akhiri. Saya Fizaliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.